Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasab Al-Mahdi. Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, nasab Al-Mahdi berasal dari jalur putra tertua Hasan bin Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid Hasan adalah anak pertama dari pasangan Ali dan Fatimah. Hasan dikenal sebagai sosok rupawan, ciri wajah dan rupawan paling mirip Nabi dan sangat dermawan. Kedua cucu Nabi mempunyai karakter berbeda tetapi saling melengkapi sifatnya. Hasan dikenal sebagai sosok yang cerdas, lemah lembut, perasa, dan pemalu. Ia juga dijuluki sebagai karimu ahli bait, keluarganya Nabi paling dermawan. Sedangkan Husain sebagai adik Hasan dengan sifat gagah, berani, dan tegas, serta pantang menyerah. Ciri fisik Hasan sangat mirip Nabi Muhammad SAW, mulai dari dada ke atas, sementara Husain sangat mirip dengan Nabi dari bagian dada ke bawah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Muhammad Qasim yang saya kenal, ia punya sifat mirip Syahid Hasan, jujur, cerdas, lemah lembut, dan perasa, serta pemalu. Dari sifat-sifat ini, bila ditarik garis genealoginya, maka kemiripan sifat memungkinkan beliau punya jalur nasab dari Syahid Hasan. Karena jelas jalur nasab Syahid Hasan masih banyak misteri belum terungkap. Informasi dari paman Syahid Qasim bahwa keluarganya adalah bersuku Quraisy. Informasi ini dapat dijadikan jaminan pasti bahwa beliau masih tersambung darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita melihat langsung ciri lainnya, Syahid Qasim sangat berbeda ciri fisik orang Pakistan dengan Afghanistan, termasuk wajah, hidung, dan rupa warna kulitnya masih sangat mirip orang Arab. Arah politik mereka berbeda pun pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. Hasan memilih perdamaian dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, sehingga tercapai ala Jamaah tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Syahid Hasan menyerahkan kekuasaan kepada umat muslimin, terjadi kedamaian dalam tahun Jamaah. Peristiwa penyerahan kekuasaan juga mengisyaratkan nubuat kelak akan cicit Syahid Hasan akan menerima kembali hak kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Syahid Husain memilih berjuang berperang atas ketidakadilan penguasa sampai syahid di tanah Karbala. Sudah kita ketahui bahwa nasab silsilah Nabi terjaga sampai hari kiamat, sehingga kita bisa membaca di beberapa sumber literatur yang ada. Walaupun tersebar ke seluruh dunia, akan tetapi catatan dan silsilahnya tetap terjaga. Silsilah jalur Hasan tidak banyak referensinya. Berbagai ahli sejarah mengatakan habis tidak punya keturunan, tetapi ada sebagian kecil mengatakan jalur penyebarannya barat ke Arab, Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Mesir dikenal bergelar Syarif. Misalnya Syarif Husain, gubernur Makkah abad ke-19. Ketika nasionalisme Arab muncul, beliau tersingkir ke Yordania. Kemudian menjadi penguasa Yordania sampai keturunan saat ini Raja Abdullah
II bin Abdullah Yordania, Maroko, dan negara Afrika Utara lainnya. Berbeda dengan jalur Syed Hasan yang menuju arah wilayah timur, India, Sampah, dan rumpun Melayu dikatakan sangat sedikit populasinya. Keturunan yang masih terlacak adalah para wali songo. Salah satu yang terkenal adalah Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari Mesir, anak perkawinan putri Prabu Siliwangi yang dinikahi oleh penguasa Mesir, Syarif Abdullah Hussein, pada saat berhaji di Makkah. Syarif Hidayatullah ini sering dikenal Sunan Gunung Jati Cirebon. Semoga Muhammad Qasim ada keterkaitan genetik dengan beberapa sejarah wali songo lainnya dari genealogi jalur Syed Hasan yang tersebar ke India. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Aceh dan Nusantara hikmah yang bisa diambil dari kurangnya dokumen dan tidak detail catatan genealogi jalur Syed Hasan serta kesimpang siuran pendapat ini sangat mungkin menguatkan secara ilmiah bahwa kelahiran Al-Mahdi sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada saatnya Al-Mahdi sendiri menyampaikan pengabarannya terbukti bulan April 2014 tepat. Qasim berumur 40 tahun. Selama 28 tahun, masa mimpi-mimpi disampaikan langsung oleh Qasim sendiri melalui media sosial seperti diperintahkan oleh Nabi dalam mimpinya. Erdiki dan Paris sendiri telah mengkonfirmasi langsung sehingga menguatkan dugaan nasabnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut cerita paman beliau saat Qasim masih kecil, kakak dari Abdul Qarim selalu menceritakan bahwa keluarga besarnya adalah keturunan Rasulullah. Saat ada pertemuan keluarga besarnya, paman Qasim membawa lembaran-lembaran kertas silsilah selalu disampaikan kepada mereka. Setelah pamannya wafat, keluarganya tidak lagi membahas permasalahan nasab ini. Karena memang kultur India berbeda dengan Indonesia. Di sana tidak ada pentaksih atau genealogi nasab Nabi seperti Yayasan Alawiyin di Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan jalur Husain yang tersebar ke arah Hadramaut, Yaman, kemudian tersebar luas dan tersebar ke wilayah Nusantara. Lembaga pentaksis nasab Yayasan Alawiyin semua tercatat, dan pendokumentasian jalur ini sangat teliti dan detail sehingga dapat membuktikan secara tepat. Sebutan jalur ini dikenal luas dengan panggilan Said atau sebutan Muhammad Qasim, cocok dengan sebutan Syarif Muhammad Qasim, bukan Sayyid, karena jalur silsilah dari Hasan bin Fatimah bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengenai sifat fisiknya, di antara sifat fisiknya adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud nomor 4285 dan yang lain, artinya tersingkap rambutnya dari arah kepala bagian depan atau dahinya lebar, hidungnya mancung, ujungnya tajam, bagian tengahnya agak naik. Al-Qorih mengatakan maksudnya beliau tidak pesek, karena yang demikian adalah bentuk yang tidak disukai. Gambaran tampilan rambut di kepalanya sangat mirip dengan ciri yang ada pada Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menebar kebaikan atau menebar keadilan, Said Muhammad Qasim sudah memberitahukan mimpi-mimpi yang telah dinubuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nanti pada saat takdirnya tiba, semua akan terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat Al-Mahdi bahwa ia menebar keadilan dan melenyapkan kezaliman,
serta keculasan sebagaimana tersebut dalam hadis, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesoliman. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4282, 4283 dan 4285. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sehingga disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada umatku Al-Mahdi, bila masanya pendek maka 7 tahun, kalau tidak maka 9 tahun. Maka umatku pada masa itu diberi kenikmatan dengan kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan yang semacam itu. Sama sekali mereka diberi rizki yang luas. Mereka tidak menyimpan sesuatu pun harta saat itu berlimpah sehingga seseorang bangkit dan mengatakan, wahai Mahdi, berilah aku. Dia pun menjawab, ambillah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4083. Kitabul Lapitan bab Khurjud Mahdi 412 dan Al-Hakim nomor 8739. Asy Syaikh Al-Albani rahimakumullah menghasankannya dalam riwayat Tirmizi. Disebutkan, sehingga datang kepadanya seorang seraya mengatakan, wahai Mahdi, berilah aku. Nabi mengatakan, maka Mahdi menuangkan untuknya di pakaiannya sampai ia tidak dapat membawanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, di masanya buah-buahan banyak, tanam-tanaman lebat, harta benda melimpah, penguasa benar-benar berkuasa, agama menjadi tegak, musuh menjadi hina, kebaikan terwujud masanya terus menerus. An-Nihayah fil Malahim 1/18 program Maktabah Samilah. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramkan hujan sehingga bumi mengeluarkan tanamannya. Ia membagi harta secara merata, binatang ternak semakin banyak, umat pun menjadi besar. Ia hidup selama 7 atau 8 tahun, yakni tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, Kitabul Fitan wal Malahim nomor 8737. Beliau mengatakan, sebagaimana hadis yang sahih sanadnya dan disepakati oleh As-Sahabi dan Ibnu Khaldun As-Saq Al-Albani rahimakumullah mengatakan sanadnya sahih. Lihat As-Sahihah Syahihah 4/40 hadis nomor 1529. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah tentang nasab tentang Al-Mahdi yang berasal dari jalur putrah tertua Hasan bin Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sifat fisik dan menebarkan keadilan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.